warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifar Rehan. Saya dari kelas Bisnis Digital 2022B dengan NIM 2208 1494 173. Pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah dan keunggulan bahasa Indonesia pada generasi muda, yaitu generasi kita sekarang, yaitu generasi Z. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Bahasa adalah alat kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Dalam sejarah disebutkan bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu para pemuda berikrar bahwa satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan pernyataan tekad dari para pemuda Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya karena saat itu UUD 1945 disahkan sebagai UUD Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari bahasa Indonesia selain semakin menghargai bahasa Indonesia, yaitu mempermudah dalam komunikasi. Hal ini membuat komunikasi antar orang yang berbeda suku menjadi lebih mudah, menambah wawasan dan pengetahuan seperti tanda baca, puisi, pantun, kalimat, ejaan, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie, sebagaimana dikutip dalam bisnis.com, Presiden ketiga Republik Indonesia ini mempunyai pandangan sendiri mengenai bahasa Indonesia. Habibie yang pernah kuliah di Jerman Barat pada tahun 1955 sampai 1965 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah kunci dari perkembangan peradaban di Indonesia. Dengan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, menurutnya ilmu pengetahuan yang tadinya terbatas karena banyak menggunakan bahasa asing bisa diwariskan dengan cara yang lebih mudah kepada generasi selanjutnya. Baik, sekian dari video cerita saya tentang sejarah dan keunggulan bahasa Indonesia pada malam jam 11 ini. Baik, sekian, terima kasih.